Kita lanjutkan dengan pertemuan yang ke-6, yaitu membahas tentang pengawakan kapal. Dasarnya 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Bab 9 Pasal 135 sampai dengan 146 dan Pasal 151, 152. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2008 tentang dokumen identitas pelaut atau DIP. 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1998 tentang pengawakan. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 penempatan pelaut. Susunan awak kapal niaga atau Keputusan Menteri Nomor 70 Tahun 1998 Pasal 2. 1. Seorang nakoda. 2. Sejumlah perwira. Dan 3. Sejumlah rating. Susunannya berdasarkan A. Daerah pelayaran. C. Tonnase kotor kapal atau GT gross tonnage. D. Ukuran tenaga penggerak kapal atau KW kilowatt. Awak kapal KM Nomor 70 Tahun 1998 Pasal 1. Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Jabatan di kapal niaga. Pimpinan umum di atas kapal. Mempunyai wewenang dan mempunyai tanggung jawab tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Perwira kapal atau officer atau engineer, para mualim dan masinis. Mualim yaitu perwira kapal bagian dek. Masinis perwira kapal bagian mesin. Operator radio, perwira radio, perwira kapal yang bertanggung jawab atas tugas jaga radio.
awak kapal, semua orang yang bekerja di kapal dan terdaftar dalam sijil atau kru list. ABK, orang yang bekerja di kapal kecuali nakoda. Kapten atau nakoda atau master. Seorang dari anak kapal menjadi pimpinan umum di atas kapal yang mempunyai wewenang dan penanggung jawab pelayaran sesuai perundang-undangan. Mu'alim 1, perwira kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari nakoda kapal. Sebagai pengganti nakoda atau sementara, bila mana nakoda kapal tidak cakap atau incapacity untuk melaksanakan tugasnya. KKM atau masinis 1, pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal, baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin kren, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin freezer, dan lain-lain. Masinis 2, perwira kapal bagian mesin yang jabatannya setingkat lebih rendah dari KKM. Sebagai pengganti KKM bila mana KKM tidak cakap atau incapacity untuk melaksanakan tugasnya. Tugas perwira bagian dek. Kapten atau nakoda atau master, pimpinan dan penanggung jawab pelayaran. Mu'alim 1 atau chief officer atau chief mate, bertugas pengatur muatan, persediaan air tawar, dan sebagai pengatur arah navigasi. Mu'alim 2 atau second officer atau second mate, bertugas membuat jalur atau rute peta pelayaran yang akan dilakukan dan pengatur arah navigasi. Mu'alim 3 atau third officer atau third mate, bertugas sebagai pengatur, pemeriksa, memelihara semua alat keselamatan kapal, dan bertugas sebagai pengatur arah navigasi. Tugas perwira bagian mesin. KKM atau Chief Engineer atau masinis 1 atau First Engineer, pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal, baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin kren, mesin sekoci,
mesin kemudi, mesin freezer, dan lain-lain. Masinis 2 atau second engineer bertanggung jawab atas semua mesin bantu. Masinis 3 atau third engineer bertanggung jawab atas semua mesin pompa. Juru listrik atau electrician bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan. Juru minyak atau oiler, pembantu para masinis atau engineer. Rating atau bawahan. A. Bagian dek. Boatswain atau bosun atau serang atau kepala kerja bawahan. Able bodied seaman atau AB atau jurumudi. Ordinary sailor atau OS atau kelasi atau sailor. Pumpman atau juru pompa, khusus kapal-kapal tanker atau kapal pengangkut cairan. Bagian mesin, mandor atau kepala kerja oiler dan wiper. Fitter atau juru las. Oiler atau juru minyak. Wiper, bagian permakanan. Juru masak atau cook bertanggung jawab atas segala makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan, dan persediaan makanan. Messboy atau pembantu bertugas membantu juru masak. Syarat menjadi pelaut. 1. Memiliki sertifikat kepelautan berupa A. Sertifikat keahlian pelaut atau COC seperti ANT atau ATT. B. Sertifikat keterampilan pelaut atau COP seperti BST, AFF, SCRB, MFA, dan sebagainya. 2. Sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit yang ditunjuk. 3. Sehat jantung, paru, THT, dan mata oleh rumah sakit yang ditunjuk. 4. Memiliki perjanjian kerja laut atau PKL yang sah. 5. Memiliki buku pelaut atau Seaman Book dari Dijenlah. 6. Memiliki paspor kalau mau berlayar di luar negeri. 7. Usia minimal 18 tahun. 8.
disijil di sah bandar, dan terdaftar di kru list kapal sesuai dengan nama kapal yang tertulis di PKL. Dokumen pelaut. Dokumen identitas pelaut. Buku pelaut atau Seaman Book. Kartu identitas pelaut atau The Seafarer Identity Document, disingkat SID. Perjanjian kerja laut. Cara mendapatkan buku pelaut. 1. Pernyataan belum pernah mempunyai buku pelaut. 2. Sertifikat COC dan COP. 3. Surat dokter sehat jasmani dan rohani, sehat mata dan THT, sehat jantung dan paru-paru. 4. SKCK. 5. Akte lahir atau kenal lahir atau KTP. 6. Foto 5x5 2 lembar dan 3x4 2 lembar. Baju putih warna biru dek dan merah mesin. Berlaku 3 tahun. Perpanjang 2 kali 2 tahun. Isi buku pelaut adalah identitas fisik pelaut, bukan pengganti paspor. Cara mendapatkan KIP atau SIP. Mengajukan permohonan kepada Ditkapel atau sah bandar Tanjung Perak. Melampirkan 1. Kopi legalisir COC COP. 2. SKCK. 3. Paspor yang masih berlaku. Kalau mau berlayar di luar negeri, kegunaan bila pelaut turun ke darat atau pesiar di luar negeri. Perjanjian kerja laut atau PKL. Suatu perjanjian atau persetujuan antara pelaut dengan majikan atau operator, dan dengan perjanjian itu pelaut tadi mengikatkan diri kepada majikan atau operator untuk bekerja menurut ketentuan yang berlaku. Diatur pasal 395 KUHD. Ditandatangani di depan pejabat sah bandar bagi rating. Untuk perwira tidak perlu di depan pejabat sah bandar. Dengan dasar PKL, petugas sah bandar mencatat dalam sijil dan nahkoda mencatat dalam kru list. Syarat pensijilan.
1. Melampirkan daftar awak kapal. 2. Melampirkan keterangan kesehatan PKL masing-masing awak kapal. 3. Diajukan dengan surat permohonan kepada sah bandar oleh pimpinan perusahaan pelayaran. Pegawai pendaftaran anak kapal adalah sah bandar atau konsul bila di luar negeri. Yang tidak boleh disijilkan oleh sah bandar. 1. Awak kapal yang tidak mempunyai PKL. 2. Tersangkut kejahatan politik. 3. ABRI atau PNS yang melarikan diri. 4. Masih mempunyai ikatan kerja dengan pemerintah atau perusahaan lain. 5. Usia kurang dari 16 tahun. Fungsi nakoda. Nakoda sebagai pemimpin kapal diatur pasal 341 KUHD. Nakoda sebagai abdi hukum diatur pasal 387, 388, 390, 391, 394A KUHD. Nakoda sebagai pegawai pencatatan sipil. Kejadian yang dicatat yang menyangkut catatan sipil. Misalnya kelahiran, kematian, perkawinan. Nakoda sebagai notaris. Pasal 947, 937 KUH Perdata. A. Surat warisan atau ditandatangani oleh pewaris, nakoda, dan saksi. Berlaku 6 bulan dari akhir layar. B. Surat jual beli. C. Surat perjanjian. Hukuman disiplin. Nakoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan setiap anak buah kapal yang meninggalkan kapal tanpa izin nakoda, tidak kembali ke kapal pada waktunya, tidak melaksanakan tugas dengan baik, menolak perintah penugasan, berperilaku tidak tertib, dan atau berperilaku tidak layak. Nakoda dapat mewakili pengusaha kapal dalam hal A. Penandatanganan PKL pasal 397 KUHD. B. Pengaturan tugas ABK. C. Pengaturan muatan. D. Penandatanganan konosemen atau endosemen.
E. Pemungutan uang tambang atau upah-upah lain. F. Memperlengkapi kapalnya untuk pelayaran. G. Sebagai tergugat atau penggugat untuk perusahaan di pengadilan. H. Peminjaman uang dengan menggadaikan kapalnya untuk meneruskan pelayaran. I. Memperkerjakan penumpang gelap. C. Pembatalan sahnya surat-surat atau sertifikat untuk mengajukan peninjauan kembali. Kewajiban nakoda. 1. Melakukan tugas dengan kecakapan pelaut yang baik. Diatur pasal 342 KUHD. 2. Mentaati peraturan-peraturan laik laut, perlengkapan, dan pengawakan. Pasal 343 KUHD. 3. Pemakaian pandu. Pasal 344 KUHD. 4. Larangan meninggalkan kapal bila dalam keadaan bahaya. Pasal 345 KUHD. 5. Perawatan barang milik pelayar yang meninggal. Pasal 346 KUHD. 6. Penyelenggaraan buku harian kapal. Pasal 347 KUHD. 7. Penyelenggaraan buku register hukuman. Pasal 352A KUHD. 8. Pembuatan kisah kapal atau sea reportage. Pasal 353 KUHD. 9. Pemberian pertolongan kepada orang-orang dalam bahaya. Pasal 358A KUHD. 10. Membawa pelaut-pelaut Indonesia dari luar negeri. Pasal 358B KUHD. 11. Menyusun awak kapal dan menyelenggarakan pembongkaran dan pemuatan. Pasal 359 KUHD. 12. Mentaati perintah dari pengusaha kapal selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 364 KUHD. 13. Tidak boleh menyimpang dari haluannya kecuali untuk pertolongan jiwa manusia. Pasal 370 KUHD. 14. Menjaga kepentingan pemilik muatan. Pasal 371 KUHD. Wewenang nakoda. 1. Memakai bahan makanan penumpang atau muatan untuk permakanan pelayar dalam keadaan darurat. Pasal 357 KUHD. 2. Melakukan apa saja dengan kapal. Kalau perlu, menjual bagian-bagian kapal guna meneruskan pelayaran. Pasal 360, 362 KUHD.
3. Untuk memperoleh dana guna kepentingan pelayarannya. Nakoda dapat menggadaikan kapal atau muatannya. Menyimpang dari rute atau alur. Untuk tindakan penyelamatan, nakoda berhak menyimpang dari rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang diperlukan. Menyimpang dari rute adalah tindakan yang dilakukan oleh nakoda dalam rangka penyelamatan dalam hal terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis atau tropical cyclone atau taifun atau hurricane. Tindakan lainnya yang diperlukan, yaitu tindakan yang harus dilakukan nakoda untuk melakukan pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya atau distress sinyal dari kapal lain yang menyatakan I'm in danger and require immediate assistance. Saya dalam bahaya. Mohon kirim bantuan. Nakoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan penyebarluasan berita kepada pihak lain apabila mengetahui di kapalnya kapal lain atau adanya orang dalam keadaan bahaya. Penyimpangan trayek. Dalam keadaan tertentu, kapal trayek tetap dapat melakukan penyimpangan trayek dalam bentuk omisi dan deviasi atau cuaca. Omisi tidak menyinggahi pelabuhan trayek. Kapal sudah bermuatan penuh pada pelabuhan sebelumnya atau pada pelabuhan yang akan disinggahi tidak ada muatan. Deviasi menyinggahi pelabuhan di luar trayek dalam rangka kepentingan yang ditugaskan negara. Cuaca tidak memungkinkan masuk ke pelabuhan tersebut. Tugas dan kewajiban awak kapal sebagaimana tertuang dalam PKL dan tugas tambahan yang diberikan oleh nakoda di kapal. Kewajiban awak kapal. 1. Wajib melaksanakan tugas dengan sebaiknya. 2. Mentaati ketentuan perusahaan. 3. Wajib melaksanakan perintah nakoda termasuk perintah melawan hukum. Tapi di pelabuhan melaporkan ke Sabandar karena adanya perintah nakoda yang bersifat
melawan hukum itu. 4. Nakoda wajib mengatur pekerjaan sesuai aturan atau PKL. 5. Awak kapal tidak boleh meninggalkan kapal tanpa izin nakoda. 6. Izin ditolak nakoda dicatat dalam buku harian kapal. 7. Anak kapal dilarang membawa barang terlarang. 8. Anak kapal wajib membantu penyelamatan kapal. 9. Anak kapal tidak boleh membawa barang kecuali ada uang tambang. Kewajiban pelaut diatur PP nomor 7 tahun 2000. Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan dalam perjanjian. Menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Kesejahteraan awak kapal. Setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang dinyatakan dalam PKL, meliputi A. Gaji, B. Jam kerja dan jam istirahat, C. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, D. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, E. Kesempatan mengembangkan karir, F. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan minuman, G. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja. Waktu istirahat awak kapal. Setiap awak kapal yang ditugasi jaga harus diberikan waktu istirahat tidak kurang dari 10 jam dalam jangka waktu 24 jam. Waktu istirahat dibagi 2, yang salah satu di antaranya tidak kurang dari 6 jam, kecuali dalam keadaan bahaya. Kecelakaan kerja. Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan. A. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang, besarnya santunan minimal 150 juta rupiah. B. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang. 1. Kehilangan satu lengan 40%. 2. Kehilangan
2 lengan 100%. 3. Kehilangan 1 telapak tangan 30%. 4. Kehilangan kedua telapak tangan 80%. 5. Kehilangan 1 kaki dari paha 40%. 6. Kehilangan 2 kaki dari paha 100%. 7. Kehilangan 1 telapak kaki 30%. 8. Kehilangan 2 telapak kaki 80%. 9. Kehilangan 1 mata 30%. 10. Kehilangan 2 mata 100%. 11. Kehilangan pendengaran 1 telinga 15%. 12. Kehilangan pendengaran 2 telinga 40%. 13. Kehilangan 1 jari tangan 10%. 14. Kehilangan 1 jari kaki 5%. Awak kapal meninggal. Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan. A. Untuk meninggal karena sakit, besarnya santunan minimal 100 juta rupiah. B. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, besarnya santunan minimal 150 juta rupiah. Selanjutnya, harap baca PP nomor 7 tahun 2000. Larangan kerja di atas kapal. Pemilik atau operator kapal atau nakoda yang mempekerjakan awak kapal tanpa sijil, tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan, dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian dan terima kasih.